Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita buktikan dengan aktivitas yang membuat kita sadar, yang membuat kita makin yakin bahwa hakikat kehidupan kita adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Rasa syukur itulah kita wujudkan dengan keseharian pribadi menjadi seorang mukmin yang mampu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur itulah yang kita wujudkan menjadi tingkah laku, menjadi pola pikir, menjadi sikap pribadi seorang mukmin. Ucapan alhamdulillah mencerminkan kita menjadi pribadi mukmin yang baik. Selawat serta salam selalu terlimpah curah kepada Habibina, Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Siapa yang menyatakan diri beriman kepada Allah dan Rasulnya, seyogianya menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah, menjadikan Rasulullah sebagai contoh indah dalam dirinya, menjadikan Rasulullah sebagai figur sentral baik dalam dia bertutur kata, dalam dia bertingkah laku, dan dalam dia bersikap hidup. Cerminan pribadi mukmin yang baik menjadikan Rasulullah sebagai panutan, sebagai idola, sebagai artis yang seyogianya selalu kita tiru, baik tutur katanya, laku perbuatannya, serta pola pikirnya. Dengan harapan kita mendapatkan syafaatul uzma, dengan kita selalu mencontoh, beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Video ini aku buat dengan memenuhi tugas mata kuliah komunikasi motivasi dakwah yang disampaikan dosen kita Tubagus Wahyudi, Dr. Tubagus Wahyudi. Dan saya Imam Widodo, mahasiswa PKU MUI DKI Jakarta, membuat video ini dalam rangka tugas UAS semester awal. Dan semoga ini menjadi evaluasi saya ke depannya dalam menuntut ilmu dan menjadi tugas yang terbaik dalam saya menempuh pendidikan ini. Ada satu materi yang disampaikan oleh Om Bagus di dalam beberapa pertemuannya yang membuat saya sadar bahwa hakikat manusia adalah bentuk pengabdian kepada Allah. Bentuk pengabdian kepada Allah atau pengkhidmatan. Bentuk pengabdian ini menjadikan gambaran seyogianya manusia punya niat dan ilmu, punya ilmu dan niat untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga cerminan pengabdian itu tergambar dalam bentuk komitmen dia kepada Allah, komitmen dia terhadap agama, komitmen dia sebagai seorang hamba. Komitmen ini akan berimbas kepada pernyataan sikap bahwa sejatinya saya adalah seorang hamba, dan hamba sejatinya hanya mengharapkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba sejatinya berbuat berdasarkan apa yang diperintahkan Allah. Hamba sejatinya menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Komitmen inilah yang dibangun bagi seorang hamba, sehingga besar harapan seorang hamba mendapatkan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah
konsisten. Konsisten inilah yang menjadi nilai agama selanjutnya, yaitu setelah kita komitmen menjadi seorang hamba, kita konsisten, atau dalam bahasa agama dengan disebut istiqomah. Mampukah kita menjalankan apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang kita jauhi? Kita konsisten atau istiqomah melakukan itu. Kita mampu istiqomah dalam berbuat apa yang menjadi perintah kita, apa yang menjadi larangan untuk kita. Dengan demikian, orang-orang yang konsisten adalah orang-orang yang istiqomah dalam meniti karirnya sampai akhir hayatnya menuju garis akhir, yaitu husnul khotimah. Nah, untuk itu konsisten ini sangat penting dalam pengkhidmatan kita kepada Allah. Selanjutnya yaitu konsekuen. Konsekuen inilah yang menjadi tugas berat buat kita. Konsekuen inilah yang menjadi cikal bakal jelas atau tidaknya seorang hamba. Mengapa? Dengan konsekuen inilah Allah akan menguji kita. Dengan konsekuen inilah Allah akan memberikan kita ujian berupa ketidaknikmatan atau dengan kenikmatan. Rasa sakit, rasa miskin, rasa lain yang membuat kita gundah gulana. Mampukah kita jaga komitmen dan keistiqomahan kita kepada Allah, atau sebaliknya? Namun rasa bahagia yang Allah berikan, rasa kaya, rasa memiliki kita, rasa sehat, semua itu menjadi ujian juga kepada Allah. Apakah kita masih terus komitmen dan konsisten terhadap apa yang menjadi perintah kita? Untuk itu, konsekuen dalam agama adalah orang-orang yang mampu diuji oleh Allah, orang-orang yang mampu menjalankan apapun dalam keadaan bagaimanapun, dimanapun dia berada. Dalam keadaan sakit dia menjaga komitmen dan konsisten. Dalam keadaan bahagia dia menjaga komitmen dan konsisten. Semua itu adalah bentuk ujian yang Allah berikan, baik kepada orang yang diberikan kenikmatan luar biasa atau orang yang sedang mendapatkan ujian kepada Allah. Hakikatnya kesengsaraan yang kita dapatkan, kenikmatan yang kita dapatkan adalah bentuk ujian. Mampu tidak kita melalui itu semua? Untuk itu berharap semoga kita terus menjaga komitmen, konsisten dan konsekuen sebagai nilai agama untuk meniti karir sampai akhir hidup kita dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Selanjutnya, terima kasih kepada Om Bagus. Terus bimbing kami untuk menjadi seorang santri yang baik. Bimbing kami menjadi seorang pendakwah-pendakwah yang baik. Bimbing kami, arahkan kami untuk selalu tegar dan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.